Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya juga. Kali ini saya dapat panggilan servis ya. Panggilan servis di luar ya, call job ya. Servis kulkas. Mereknya Polytron teman-teman ya. Polytron dan unit 2 pintu ya. Kulkas Polytron 2 pintu. Nah, ini dia tuan rumahnya ya, banyak teman-teman ya. Ini warung lesehan teman-teman ya. Banyak sekali tuan rumahnya ya. Mudah-mudahan nggak gagal fokus nanti ya. Ini. Aduh. Oke, kita mulai. Kita cek dulu ya. Kita nyalain dulu. Kasih nyala dulu. Colokin ke listrik dulu ya. Kita cek. Ini keluhannya katanya nyala tapi nggak dingin teman-teman ya. Nyala tapi nggak dingin. Yang di atas nggak bisa buat es batu. Dan yang di bawah tidak dingin. Biasanya kalau gejala 2 pintu itu banyak versi juga teman-teman ya. Bisa dari defrost fuse-nya, bisa dari di metalnya ya, bisa dari fan-nya, kipasnya, bisa juga dari timer, bisa juga dari heater. Banyak teman-teman ya, makanya jangan di skip ya, biar tahu nanti, biar nggak ketinggalan cara mencari kerusakan itu ya, gimana dan apanya yang rusak ya teman-teman ya. Pokoknya sampai nanti dah sampai sukses, kira-kira apanya nanti yang ketemu yang rusak ya, biangnya apanya nanti ya teman-teman. Agak susah teman-teman ya kalau dapat panggilan, nggak kayak lagi perbaiki di rumah, nggak sama ya teman-teman ya. Kenapa? Soalnya kalau di luar itu kita jadi perhatian teman-teman ya. Kita itu jadi perhatian, kayak gimana, kayak grogi gitu kerja teman-teman ya. Tapi sudah biasa kalau saya teman-teman. Nah ini yang tidak biasa, tuan rumahnya ini terlalu banyak, ini terlalu biar jadi gagal fokus ini teman-teman ya. Kayak tadi tuh tuan rumahnya teman-teman. Oke, sembari kita buka-buka dulu. Mungkin teman-teman ada keluhan lain ya. Ada keluhan lain juga, saya sudah berapa kali bilang dalam konten saya. Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Namun sebelum tanya, alangkah baiknya kalau kalian belum subscribe atau like channel kami, baiknya di like dulu dan ditonton, kemudian subscribe teman-teman ya. Dan biar nggak ketinggalan konten-konten yang saya sajikan nanti ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya teman-teman ya, biar tahu kalau saya lagi upload apa, tutorial tentang apa gitu. Kebetulan kali ini ya, sudah berapa kali ya kulkas terus ya. Dari kemarin memang sepi kulkas, sekarang kulkas terus sudah 3 hari ini. Ya alhamdulillah teman-teman ya, sudah agak lumayan, sudah new normal sekarang. Oke, kita buka tutup freezernya, kita lihat. Aduh, kameranya nggak terlalu ini ya. Oke, kita zoom dulu mungkin ya, kita zoom. Oh, nanti aja dari zoomnya. Wah, rupanya teman-teman ya, rupanya ini anak buahnya tuan rumah teman-teman. Rupanya ini sudah bekas diservis sama tukang katanya teman-teman ya. Sudah diakal-akali teman-teman ya. Pernah mati fuse bimetalnya, pernah mati, terus diakali teman-teman ya. Jadi nggak karuan deh kabelnya. Banyak solasi, banyak sambungan yang kurang aman gitu teman-teman ya. Nggak SNI teman-teman. Jadi lebih baik saya perbaiki dulu ya. Entah apanya nanti, sebelum mencari kerusakan kita perbaiki dulu kabel-kabelnya ya teman-teman. Rame di sini teman-teman, rame kendaraan ya, berisik sekali suaranya.
sudah dipreteli sama servis sebelum saya ya, tukang servis sebelum saya sudah diakali di luar standar nasional teman-teman ya. Pantesan cuman dapat 3 hari katanya, tidak dingin lagi. Bener sudah salah pemasangan bimetal, salah teman-teman ya. Salah pemasangan bimetal itu salah, tidak mungkin dingin, tidak mungkin awet dinginnya, tidak mungkin jadi es batu. Paling cuman 2 hari 3 hari sudah nggak jadi es lagi. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, ini siripnya evaporator ini, freezernya yang di sini, ini tajam banget ya, kayak nggak kayak silet sih, tajam cuman ya teman-teman. Kayak radiatornya mobil teman-teman. Ada tajam-tajamnya gitu, siripnya, ada siripnya tajam. Jadi perlu ekstra hati-hati membuka ini teman-teman ya. Saya mau lihat heater, mau buka ini, mau lihat heater nih, lihat. Aduh, sudah amburadul teman-teman, rangkaiannya, kelistrikannya sudah amburadul. Ini harus yang jeli banget ini kerja seperti ini, soalnya ini banyak sekali jalur kelistrikan dan kita tidak boleh menghafal teman-teman, kita harus paham ya. Perlu teman-teman ketahui juga, kita harus paham ya, memperbaiki kulkas itu apapun jenisnya yang mau kita perbaiki, apapun bentuknya, apapun jenisnya, apapun barangnya, kita harus paham. Bukan main hafalan ya, bukan menghafal. Kita harus paham. Dari ini jalurnya biasanya ke ini. Jadi kita tidak hafal kabel yang mana, entah sudah disabotase atau gimana kan tidak tahu kita. Yang jelas kita harus paham kalau dari sini ke sini, dari ini ke sini kan gitu teman-teman ya. Biarpun sudah banyak sekali kabelnya di sini. Ada 3 komponen, 4 fuse bimetal, defrost fuse bimetal, defrost fuse bimetal, apalagi heater, fan ya. Ada 4 di sini teman-teman ya, di atas freezer ini, di atas kotak ini, pintu yang di atas ini, dalamnya ini ada 4 komponen teman-teman. Ada defrost fuse bimetal, terus ada kipas, ada juga fan, kipas angin, kipas blower teman-teman ya. Ini teman-teman lihat, aduh, amburadul teman-teman, bikin puyeng ini, puyeng lah, puyeng. Ini teman-teman lihat, apa ini, sudah nggak layak teman-teman ya, rangkaian nggak layak. Oke, kita angkat dulu teman-teman freezernya ya. Evaporatornya kita angkat, kita cek heaternya juga. Biasanya rawan patah teman-teman, rawan hancur ya heaternya ini. Soalnya ini heaternya yang dipakai sama Polytron, heater kaca dengan ukuran 13 inci. Biasanya kalau Polytron seperti ini ukurannya 13 inci. Saya sudah kedapatan berapa kali ya ketemu sama kulkas seperti ini pecah ya, pecah, heater kacanya pecah, jadi harus diganti. Kita buka pelan-pelan teman-teman ya, agak susah memang, dan kita perlu hati-hati soalnya tajam banget teman-teman, siripnya tajam banget. Nah, sudah kebuka, kita cek heaternya, kita ambil, kemudian kita cek ke AVO nanti ya. Ini teman-teman tutupnya heater ya, sudah kita buka, kita ambil AVO dan kita cek heaternya. Heater itu teman-teman bentuknya kaca ya, yang punya Polytron. Yang namanya heater itu kaca. Heater itu kan bahasa Inggris, heat panas, heater pemanas. Berarti ini pemanas teman-teman ya.
Sifatnya itu memanaskan salju dan kemudian menurunkan salju itu menjadi air. Ya, teman-teman, ini tugasnya heater. Dan dia ditugaskan oleh timer. Timer itu bekerja 8 jam, break atau stop istirahat selama 20 menit. Dia bertugas menghangatkan salju ini biar turun. Kan jika salju ini tidak turun, ya, jika salju tidak turun, maka terjadilah penyumbatan sirkulasi dan kulkas pun tidak akan bisa membuat es batu dan juga tidak bisa mendinginkan ruang yang di bawah. Nah, karena sudah tidak sirkulasi, sudah mampet, ya, sudah kebanyakan salju, sudah tertutup salju, teman-teman. Kalau sudah efeknya sama sih, bimetal kalau mati gitu juga, sama-sama menutup, sama-sama bunga esnya menumpuk. Kipas juga sama, kipas mati, oh enggak, kalau kipas mati enggak bisa jadi es, enggak bisa ke bawah juga, soalnya dia tidak menyemburkan itu, tidak mengantarkan hawa-hawa yang dingin itu ke depan atau mensirkulasi temperatur yang di dalam itu. Kalau fan-nya mati, dia tidak mensirkulasi temperatur yang di dalam kulkas antara ruang atas sama ruang bawah. Dia tidak mensirkulasi karena sudah mati fan-nya gitu. Jadi tidak dingin yang di bawah. Yang di atas juga tidak bisa membukukan es. Soalnya sudah tidak menyemburkan hawa dingin, teman-teman. Kita ambil heaternya, sudah kita pasang lagi. Agak sulit memang, teman-teman, ya, masang heater itu perlu hati-hati dan kita tidak bisa melihat. Memang kita cukup meraba, teman-teman, ya, dan kita harus tahu itu tempatnya. Di sana ada tempat heater, ya, memang heater itu duduk, ya, ada dudukannya juga heater. Terus di situ ada pengaitnya juga, ada pengait, kita masukkan ke pengait, kemudian pengaitnya kita bengkokkan gitu. Ada dua pengait kanan kiri. Kita perlu ekstra hati-hati, teman-teman, ya, takut lengan kita kena itu. Saya sudah sering dulu kena siripnya evap ini, tajam banget, teman-teman. Tipis soalnya, plat tipis. Tipisnya sih kayak silet Tatra itu, enggak, lebih tipis silet mungkin. Tapi tipis ini, tipis. Ya. Sekali lagi buat teman-teman atau pemirsa, ya, yang tetap setia menonton channel saya, ya, Sudarwanto 80. Bagi Anda yang belum subscribe atau yang belum like, komen atau share, ya, monggo silahkan subscribe dulu. Saling membantu, teman-teman. Saya share pengalaman saya, kalian juga bantu subscribe, gratis kok, teman-teman, ya, pemirsa. Gratis, like itu gratis, subscribe juga gratis, tidak dirugikan, ya. Mensubscribe channel seseorang yang kita ikuti itu kita tidak dirugikan, malah diuntungkan, teman-teman. Soalnya kalau dia lagi ngupload sesuatu, apalagi tentang tutorial, itu manfaatnya ke kita lumayan, ya, teman-teman, bermanfaat. Mudah-mudahan konten-konten saya selama ini, ya, ada manfaatnya buat teman-teman. Apapun yang saya kerjakan, berarti yang saya upload itu yang saya kerjakan tiap hari. Kalau nggak ngupload berarti nggak ada pekerjaan, teman-teman, ya, berarti sepi gitu. Kalau nggak ngupload, kalau ngupload, ya ada, berarti, teman-teman.
Oke, kita ganti yang baru teman-teman ya. Bimetalnya kita ganti baru. Saya memang sudah sedia, memang sudah bawa heater juga, timer juga, ada bimetal juga saya sudah bawa. Memang sudah saya sediakan suku cadangnya. Ini teman-teman, kita ganti yang baru bimetalnya. Kita coba apakah akan kerja nanti. Sebenarnya kalau seandainya dipisah ya, tentang rentetan perbaikan kulkas ini teman-teman, timer kerjanya apa, kerjanya gimana, fungsinya gimana, kalau timer tidak kerja efeknya apa, dampaknya apa, itu sebenarnya kalau dipisah-pisah itu banyak teman-temannya. Terus bimetal itu kerjanya gimana, fungsinya apa, kalau dia mati efeknya apa, bimetal. Terus sama fuse juga kerjanya gimana, banyak teman-teman. Terus kalau semuanya normal, misalkan tentang kelistrikan, fan normal, blower ya, bimetal normal, fuse normal, timer normal, terus apanya? Kita cek apakah nyala kulkasnya, kompresornya apakah nyala. Kalau kulkasnya nyala, kompresor nyala, tapi tidak bisa dingin, kita cek dindingnya apakah panas atau tidak. Kan gitu teman-teman, kita cek dindingnya, panas enggak dindingnya. Kalau panas, otomatis dingin yang di atas, sudah jelas itu, ada panas ada dingin. Kalau tidak panas, evapnya kondensornya tidak panas, berarti tidak ada perpindahan panas berubah menjadi dingin, tidak ada, maka tidak akan dingin. Sudah jelas kalau tidak dingin berarti evapnya tidak panas, evap lagi, kondensornya berarti tidak panas. Kalau evapnya tidak dingin atau kulkasnya tidak bisa dingin, sudah jelas yang di samping kulkas itu, bodi kulkas kanan kiri itu kalau sudah tidak ada panas, berarti itu tidak akan dingin, dan kulkas itu berarti sudah tidak bekerja. Apanya yang tidak bekerja? Banyak. Apakah cuma otomatis kompresor? Kita cek kompresornya nyala apa tidak. Itu kompresor nyala atau tidak. Kalau kompresornya tidak nyala, jangan langsung memvonis kompresor. Kita cek dulu apakah arusnya masuk, arus tegangan 220 masuk. Kalau masuk, kita cek juga. Soalnya kalau kulkas 2 pintu ini sangat sulit teman-teman. Ini ke atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Masuknya AC kalau ini teman-teman, nolnya itu masuk ke timer teman-teman ya, masuk ke timer. Yang satunya masuk ke timer juga, timer nomor 3 nomor 3 ya, nomor 3 sama nomor 1 itu input tegangan. Jadi yang 0 tadi, yang ke timer 1, nolnya juga menuju ke overload atau ke runningnya kompresor. Sedangkan yang pasnya, nolnya sudah masuk 1. Pasnya dapat dari mana? Pasnya dapat dari output timer. Outputnya di mana? Pin nomor 4 teman-teman ya. Pokoknya yang nyekip tutorial ini, dia tidak akan tahu, dia tidak akan dengar penjelasan saya, tidak akan tahu dia. Masuknya tegangan 2 pintu itu, kulkas 2 pintu, masuk ke timer 01, nolnya lagi ke overload atau running di kompresor. Yang pasnya ngambil dari output timer, outputnya timer yang ke kompresor nomor 4 pinnya ya teman-teman. Nah, sedangkan di timer itu ada 4 pin, 1, 2, 3, 4. 1 sama 3 itu input, 2 sama 4 itu output, 3 itu mengkopel atau menswitch ya, menswitch antara 3 ke 2, 3 ke 4. Itu tugasnya timer teman-teman ya.
Yang satu itu input tegangan buat timernya juga. Kalau timer tidak dapat tegangan, tidak mungkin dia bisa muter, tidak mungkin dia bisa beroperasi untuk memindahkan 3 ke 2 atau 3 ke 4 tersebut. Nah, teman-teman. Memang susah teman-teman ya kalau cuman penjelasan saja. Makanya kalau ada gejala apa, misalkan teman-teman ketemu sama apa atau kulkas di rumah kenapa, saya cuman bisa ngasih sharing aja ya, membagikan saja, membagikan gimana caranya atau apanya itu biasanya rusak gitu teman-teman ya. Dua pintu itu kita tidak bisa langsung memvonis teman-teman, apalagi sudah bekas perbaikan orang lain. Ini kayak gini ini susah sudah ya, sudah amburadul juga kabelnya, sudah acak-acakan ini kabelnya. Kita harus ekstra sabar memperbaiki kabel-kabel ini teman-teman ya, harus ekstra sabar. Kenapa saya pakai masker? Karena di sini tempat umum teman-teman. Ini lesehan, bukan lesehan biasa teman-teman. Ini tempat mampirnya supir-supir truk. Banyak tamu di sini teman-teman biasanya. Jadi selagi pandemi ini masih berkeliaran, corona ini masih berkeliaran, saya tetap waspada teman-teman. Tapi kenapa saya membuka ya? Pengap teman-teman ya. Pakai masker terus sambil kerja itu pengap, rasanya gimana gitu. Lumayan juga, lumayan lama ya teman-teman ya. Intinya kita harus sabar, karena sabar itu disayang Tuhan katanya teman-teman. Nggak mudah dapat rezeki teman-teman, nggak mudah mendapatkan rezeki meskipun kita punya profesi sebagai tukang atau teknisi kulkas atau dokter kulkas. Nggak mudah juga, meskipun pekerjaan itu sepele, jangan disepelekan juga. Toh kita sudah tahu, saya sudah bisa menerka kulkas ini gimana, mereknya apa ini, oh gejalanya gimana, sama kayak dokter orang itu teman-teman ya, kayak dokter spesialis orang itu teman-teman. Dari kapan, ndak dinginnya mulai kapan, gitu. Sama tanya juga saya masih, biar ndak salah ya, biar ndak salah menuju biangnya. Oh berarti kalau sudah dapat penjelasan dari usernya yang punya kulkas, ini mulai dari kemarin mas, ini mulai sudah 2 hari, ndak dinyalakan kah? Ndak misalkan, atau iya mas tetap dicolokin tapi ndak dingin. Nah, kita lihat kalau dicolokin berarti harus ada salju di dalam kan gitu. Kalau ada salju berarti daerah kelistrikan. Kalau tidak ada salju tapi tetap dicolokin tidak ada salju, berarti bukan kelistrikan. Berarti yang kendala di sirkulasi freonnya sendiri. Berarti sirkulasi freonnya itu tidak beroperasi. Artinya kompresornya itu tidak mengoperasikan freon itu sendiri gitu. Kalau tidak, sama sekali tidak ada salju. Beda teman-teman, enggak dingin tapi bersalju banyak di dalam, sama enggak dingin tapi tidak bersalju, itu beda sudah teman-teman. Jadi saya kan bisa menyimpulkan, oh berarti ini ininya, oh sudah dapat penjelasan dari usernya gini misalkan, oh berarti ini ininya. Sama juga kayak kulkas yang evapnya kena congkel pakai pisau waktu pengambilan es, sama saya tanya juga mulai kapan kena congkel. Ada yang bohong, banyak yang bohong teman-teman ya, banyak yang bohongi saya. Tapi saya sebagai itu saya tidak bisa dibohongi, saya sudah tahu, saya bisa lihat cara kerja kulkas itu. Ini sudah lama berarti ini gitu yang kena congkel, tapi orangnya diam, orangnya mungkin belum
punya dana kah teman-teman gitu, jadi didiemin aja gitu. Oke, kita langsung menuju ke belakang teman-temannya, kita cek timernya. Setelah kita perbaiki di depan dan kita ganti bimetalnya tadi, kita menuju timer ya. Apakah timernya juga berfungsi? Nah, ini timer. Cara ngecek timer itu lain juga penjelasannya teman-teman. Oke, timer itu kerjanya saya bilang tadi 8 jam dan breaknya 25 menit minimal. Paling cepat itu 20 menit, paling lama 45 menit itu sudah paling lama. Itu kerja timer. Tergantung timernya, tergantung kulkasnya. Kalau timer terlalu lama juga sampai 2 jam nggak hidup-hidup, nggak ganti posisi yang ke heater langsung ke kompresor, itu juga kendala teman-teman. Kalau terlalu lama ngopernya timer itu sendiri. Terus kalau terlalu cepat juga, misalkan 10 menit langsung ngoper lagi. Dari heater cuman dikasih waktu 10 menit untuk menurunkan salju misalkan. Heater dikasih waktu 10 menit itu belum cukup teman-teman. Salju belum turun. Bunga esnya belum turun. Jadi keburu nyala lagi kompresornya, sedangkan salju masih banyak. Nah, itu menimbulkan kemampatan juga teman-teman. Menumpuknya salju dan terjadi mampet atau tidak bisa sirkulasi karena terjadi penumpukan es ya, di dalam freezer, di dalam evap. Jadi tidak bisa mensirkulasi ya. Kita cek tegangan ya. Apakah masuk ke timer, apa timernya kerja teman-teman ya. Nah, cara mengecek normal tidaknya teman-teman ya, ini kerja ya. Oke, timernya muter. Cara ngecek normal atau tidaknya timer gimana caranya? Ini saya kasih tahu ya. Kita buka dulu ya. Kita buka tegangan yang 220. Kita langsung ambil obeng ya teman-teman. Kita puter ya. Ada di situ. Ada tempat settingan memang teman-teman ya, di timernya. Kita setel sampai bunyi cekrak gitu. Pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan. Sampai bunyi cekrak, kita stop. Itu berarti sudah menuju ke heater teman-teman. Jalurnya sudah memutus yang ke kompresor dan mengalihkan ke heater. Artinya sudah menurunkan salju. Kemudian setelah bunyi cekrak, kita cek lagi ke tegangan. Maka yang jelas kompresor tidak akan nyala ya, jelas sudah masih bunyi teman-teman ya, masih sip ya, kompresor yang jelas tidak nyala. Jelas banget karena sudah disetting ke heater. Meskipun dicek pakai tang ampere, tetap tidak ada ampere yang masuk ke kompresor karena sudah diputus oleh timer itu sendiri dan dialihkan menuju ke heater teman-teman ya. Kita coba cek, ambil tang ampere dulu, kita cek apakah masuk ke kompresor, tapi saya sudah yakin sudah putus yang ke kompresor. Tidak ada teman-teman ya, 0 ya. Tidak ada 0 ampere teman-teman, mati. Jadi yang jelas sudah dialihkan ke heater sama timer itu sendiri. Kita lihat di dalamnya teman-teman ya. Nih, ini yang bikin gagal fokus teman-teman ya. Aduh. Pelayannya cewek semua teman-teman. Ayo kita cek ke dalam coba teman-teman ya. Kabelnya sudah coba saya rapikan ya, yang amburadul tadi. Tuh teman-teman. Kita coba tunggu ya sampai berapa menit nanti timernya itu kerjanya berapa menit.
Ternyata cuma 15 menit teman-teman ya. Berarti kurang normal teman-teman, kurang normal. Itu minimal 20 menit. Paling cepat 20 menit. Kalau 15 menit atau 10 menit itu terlalu cepat teman-teman ya. Jadi tidak sampai tuntas menurunkan salju teman-teman. Jadi ketika mau menurunkan salju sudah beroperasi kembali, jadi menumpuk lagi saljunya gitu teman-teman, sampai tidak nutut. Antara heater sama kompresor yang beroperasi tidak nutut teman-teman, keduluan bunga esnya banyak gitu. Salju belum turun semua, sudah keburu ditambah lagi saljunya gitu, sudah keburu beroperasi lagi maksudnya gitu. Jadi terjadilah penumpukan bunga es di dalam dan menutup ventilasi yang keluar menuju ke bawah, ke ruang bawah. Artinya tidak bisa beroperasi lagi dan terjadilah pembuntuan di ruangan ya. Sedang bikin es tidak bisa beku. Yang di bawah juga tidak bisa dingin ruang bawah. Kenapa? Karena sudah menumpuk saljunya teman-teman ya. Kita ganti dulu timernya ya. Saya memang sudah siap juga. Ruangannya sempit teman-teman ya. Jadi kayak gini dah. Dan saya tidak pakai kameramen. Saya tidak pakai kameramen teman-teman. Saya cuman pakai penyangga saja. Saya taruh HP di penyangga. Saya tidak punya orang untuk disuruh jadi kameramen. Biar sudah teman-teman. Yang penting saya menjelaskan sejelas-jelasnya mungkin ya. Mungkin kalau belum jelas ya, teman-teman bisa komen di bawah video ini, di bawah kolom komentar ya. Teman-teman bisa komen, bisa tanya-tanya. Oke, kita cek punya saya yang baru ya. Kita cek berapa menit. Biasanya kalau baru itu 25 menit teman-teman ya. Ada juga sih yang 20 menit ada. Ini yang aslinya teman-teman. Kita tunggu sampai berapa menit nanti nyalanya nah teman-teman ya. Pakai timer yang baru. Paling cepat 20 menit teman-teman. Kalau paling cepat 20 menit, paling lama 45 menit paling lama. Tapi nggak ada yang sampai 45 menit. Jarang, ada satu kali saya ketemu. Yang lain enggak pernah sampai 45 menit, paling 30 menit, 35 gitu. Itu paling lama biasanya. Breaknya kompresor itu, kerjanya heater paling lama. Itu sudah 30-35 menit. Oke, setelah kita menunggu 30 menit ya dari tadi, kita cek ternyata sudah nyala teman-teman ya. Dan nyala dengan kurun waktu berapa ya? 23 menit teman-teman. 23 menit. Ini dia. Langsung ada bunga esnya teman-teman ya. Setelah nyala. Tuh bunga esnya teman-teman.